Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi. Sebelum kita berangkat jauh mengenal tentang apa itu pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi, perkenalkan saya Sukmawati Usman akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Dan saya Mutmain Abdullah akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Dan saya Dian Islamiyati akan menjelaskan tentang struktur ekonomi. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Di sini ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori menurut Alfred Marsad, seorang ekonomi klasik, menyatakan pendapatan nasional ataupun dividen nasional merupakan tenaga kerja dan modal dari negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi baik yang berupa material maupun imaterial, termasuk juga jasa dan sejenisnya. Yang kedua yaitu Arthur C. Pigo atau ekonomi Inggris. Pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dengan uang nyata atau real. Yang ketiga yaitu menurut Irving Fisher, pendapatan nasional merupakan hasil neto perekonomian yang langsung dikonsumsi dalam tahun yang sama. Jadi di sini dari pengertian di atas dapat disimpulkan pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Yang berikut yaitu konsep pendapatan nasional. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain yaitu yang pertama produk nasional bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national production atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi wilayah negara tersebut. Rumus untuk menghitung GNP yaitu GNP sama dengan GDP kurang produk neto terhadap luar negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto NNP, neto nasional produk atau NNP atau produk nasional neto PNN adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu dikurangi dengan penyusutan pengganti barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keenam yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang ketujuh yaitu pendapatan yang disiap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang disiap dibelanjakan atau disable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus yang pertama itu D1 sama dengan personal income pajak langsung. Metode penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional dimulai dengan produk domestik bruto (PDB) itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan pertama yaitu A. Pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi atau PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yang dimaksud secara garis besar
dipilah-pilah menjadi 11 sektor atau lapangan usaha, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga industri pengolahan, yang keempat listrik, gas, dan air minum, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, yang tujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan adalah bank dan lembaga keuangan lainnya, yang ke-10 adalah pemerintah, yang ke-11 adalah jasa-jasa. Yang B yaitu pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Yang C yaitu pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah seluruh komponen yang permintaan akhir meliputi yang satu, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan. Yang kedua, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang keempat, ekspor neto atau yaitu ekspor dikurangi impor dalam jangka waktu setahun. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua adalah konsumsi dan tabungan. Yang ketiga adalah investasi. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi penurunan pengangguran. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini memiliki 3 komponen, yaitu A. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. B. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan. Kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada produk. Dan C. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di wilayah tersebut. Materi ketiga yaitu struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. 2 macam struktur ekonomi, yaitu yang pertama struktur agraris yang merupakan struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduknya. Yang kedua, industri. Industri ini di mana struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan 4 macam sudut tinjauan, yaitu yang pertama tinjauan makrosektoral. Berdasarkan tinjauan makrosektoral, sebuah perekonomian dapat berstruktur seperti agraris, industrial, atau niaga, tergantung pada sektor produksi apa atau di mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Yang kedua, tinjauan keruangan atau spasial. Berdasarkan tinjauan keruangan spasial ini, suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan atau tradisional dan berstruktur kekotaan atau modern.
Hal itu tergantung apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian ataukah wilayah perkotaan dengan teknologi yang sudah relatif modern yang mewarnainya. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Berdasarkan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau berjuis, tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan. Yang terakhir, tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, di mana sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis. Ditinjau secara makrosektoral, struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis, yang sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian.